semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum mulai pelajaran, Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Alvin, Fardo, Naila, Idril. Oke, sebelum mulai pelajaran, ketua kelas silakan menyiapkan kelas dan berdoa. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Yang semangat ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah.
Silakan. Sekarang buka juz amatnya. Buka surah Al-Ghasyiyah. Kita tadarus bersama ya, ngaji bersama ya. Sudah dapat? Cowok-cowok aman? Aman, sudah dapat? Berapa? Berapa sudah? Indo? Sudah. Semangat ya. Al-Ghasyiyah Lydia. Sudah nak? Cari dulu. Sudah bisa dimulai? Tidak aman? Angkat kepalanya ya, masih pagi, semangat. Yuk.
Ibu mau mengingatkan kembali, kita sudah mempelajari tentang rukun iman. Tahu rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada ketiga iman kepada Rasul, keempat iman kepada kitab, kelima iman kepada hari kiamat, keenam iman kepada kita yang 4 sudah pelajari. Kita akan masuk ke dalam yang kelima, rukun iman kepada hari akhir. Hari akhir itu adalah hari kiamat. Kapan kiamat, ada yang tahu? Tidak tahu. Jadi kalau misalkan orang yang sudah meninggal, dia termasuk kiamat? Termasuk kiamat kecil. Berarti dia kan sudah meninggal. Itu kiamat bagi dirinya sendiri, termasuk kiamat kecil. Sebelum masuk, Ibu mau tunjukin gambar ya. Gambar, sebenarnya ada gambar orang yang telah meninggal, itu termasuk kiamat. Kata coba itu. Oke, baik, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Oke, kegiatan inti kita akan mempelajari tentang kiamat adalah hari akhir, termasuk rukun iman yang ke. Nah, macam-macam kiamat ada banyak. Sekarang sebelum masuknya kita perhatikan gambarnya dengan teliti. Ini adalah gambar orang yang akan jenazah, ya kan, bukan orang lagi karena sudah meninggal, sudah wafat. Ini adalah gambar jenazah yang akan dimasukkan ke dalam liang lahat atau yang akan dikubur. Dan perhatikan baik-baik. Sudah. Ingat ya, gambar ini nanti kita akan bahas di tugas. Nah, sekarang kita masuk ke inti, yaitu beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu adalah hari kiamat. Meyakini adanya hari akhir. Sebagai orang muslim, ada yang mau baca? Boleh lagi, silakan. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini adanya hari akhir. Karena hari akhir itu pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj 22. Hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam bumi. Jadi kematian, meninggal itu termasuk kiamat kecil, ya. Dalam surah Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat ke-7, ya, ya. Sudah paham? Orang muslim kita wajib mempercayai adanya hari kiamat. Muslim tak? Muslim.
belum dilahirkan, masih di dalam kandungan. Yang ketiga alam dunia atau alam syahadah, alam dunia. Yang keempat alam barzakh atau alam kubur, berarti yang merasakannya siapa? Orang yang sudah meninggal, sudah mengalami kematian. Dan yang terakhir adalah alam akhirat. Semua kita ini akan ada pada masanya. Semua alam arwah, alam ruh kita akan merasakan. Alam kandungan kita sudah merasakan. Alam dunia kita sedang merasakan. Alam barzakh atau alam kubur belum. Udah rasa lihat? Sudah ada ya? Belum. Dan alam akhirat. Jadi ada berapa alam yang dilalui manusia? 5. Ya, boleh sama-sama kita sebutkan. Alam arwah atau alam ruh, alam kandungan, alam dunia atau alam syahadah, alam barzakh atau alam kubur, alam akhirat. Iya, ada 5 alam manusia. Yang pertama alam arwah, yang kedua alam kandungan, ketiga alam dunia, keempat alam barzakh, yang kelima alam akhirat. Berapa R? Nampak nak? Tidak nampak. Geser sedikit gini ya. Jadi berapa tadi? Ada 5 alam. Ingat, kalau perlu dicatat biar tidak lupa, nanti ujian muncul. Ada berapa alam manusia? Sebutkan alam manusia yang kedua. Dan yang selanjutnya, nama-nama lain hari akhir. Ternyata hari kiamat itu punya nama. Hari kiamat itu bukan hanya satu hari kiamat. Tidak, berarti mereka punya nama hari kiamat. Iya, tolong baca nak. Yaumul Ba'ats. Tak nampak? Oke, Atika. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Iya, Yaumul Mahsyar. Baik. Mahsyar. Yaumul Mizan. Baca Alfi. Kenapa? Rabu. Cinta. Gak bisa baca? Cinta. Cinta. Ya, silakan. Ya. Nama-nama lain hari akhir. Ada berapa, Justin? 3. Yang pertama Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Berarti setelah dikubur manusia yang meninggal, maka dibangkitkan lagi. Namanya Yaumul Ba'ats. Apa namanya? Ya. Lalu Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari di mana semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi ada Fia, ada Nabila, ada Nabi, semua nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah tergantung kalian amalannya baik nggak? Baik, tidak baik. Bagi anak yang soleh dan soleha. Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari di mana semua amal manusia ketika di dunia akan ditimbang. Nah, semuanya ditimbang nak. Kamu punya jam tangan. Jam tangan bermanfaat gak? Kalau bermanfaat dia ada pahala. Tapi kalau cuma ditaruh beli lagi jam tangan lagi yang baru diletak-letak desawang tidak ada manfaatnya, maka dia tidak akan ditimbang. Ya. Baju juga nih banyak model Inara Muslim dibeli, model Jule dibeli. Nah, tapi tak dipakai, tak bermanfaat. Berarti
tsunami, dan lain-lain. Nah, berarti yang terjadi kemarin di akhir tahun 2025 itu di Sumatera, di Aceh, termasuk banjir Yamat Subro itu termasuk yang kecil. Tanda-tandanya, yang pertama, kejahatan semakin merajalela. Apa aja termasuk kejahatan? Begal, rampok, tawuran, itu termasuk laga ayam. Tuh kejahatan juga tuh laga ayam. Selingkuh. Yang kedua, banyak ulama yang meninggal dunia. Yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Di kelas kita? Laki-laki. Kelas ini laki-laki, berarti belum kiamat kita ya, masih selamat. Alhamdulillah. Dan selanjutnya fitnah sudah merebak kemana-mana. Jadi misalkan temannya tidak ada mencuri pena, Daik tidak mencuri pena Najin, tapi Daik dituduh sama Ibrahim. Nadin, itu Daik mencuri pena kau. Itu termasuk fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau fitnah sudah merajalela kemana-mana, maka kiamat kecil akan semakin mendekat. Akan kepalanya kilo. Selanjutnya, banyak orang yang mengejar kesenangan di dunia dengan cara yang tidak baik. Contoh apa? Mabuk-mabuk, dia senang. Senang, tapi dengan cara minum minuman keras. Lagi, apa lagi contohnya? Judi juga tidak baik. Lanjut, dia mau jadi orang terkenal misalnya, tapi dia tidak mau ikutin jalur. Misalkan ada audisi, dia mau jadi artis kan, harus audisi dulu, harus tes dulu, tapi dia main PC dengan cara yang tidak baik. Menyogok itu tidak termasuk di dalam. Lanjut, munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Aku adalah nabi. Ada tidak? Ada. Ada nak? Di India katanya. Siapa namanya? Noah. Noah. Noah itu namanya lagi bukan? Jangan dipercaya ya Naya. Ya hoax. Nah, yang kedua kiamat besar sekali, atau disebut dengan kiamat kubro. Ante tahu baca buku dengan suara merdunya. Nah, inilah kiamat yang sesungguhnya, kiamat besar. Allah segampang membalikan telapak tangan. Habis semuanya dunia, isinya semua diporak-porandakan. Bisa jadi kita tidak ketemu orang tua kita di mana, adik kita di mana, semuanya digabungkan macam pasir atau pasir. Tadi aur kan seperti itu orang tanda-tandanya ada. Munculnya dapat atau hewan ajaib yang dapat berbicara. Sudah ada belum? Munculnya Imam Mahdi. Munculnya Dajjal. Turunnya Nabi Isa. Matahari terbit dari arah barat. Jauh-jauh ya.
tema nomor 1, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi kita sebagai anak soleh dan soleha, contoh meningkatkan iman apa? Rajin sholat, patuh kepada orang tua, hormat kepada guru, mematuhi aturan sekolah, menghindari perbuatan dosa dan maksiat, di sekolah tidak mencontek, tidak berantem, tidak jahil, lanjut menambah keyakinan atas kekuasaan Allah. Kita yakin bahwa punya kuasa. Jadi misalkan mau mencuri, ya Allah, nanti kalau Allah melihat aku dibuka sama Allah, dilaknat, jadi kita jadi mencuri. Yakinlah bahwasanya Allah itu ada di mana. Memotivasi diri supaya tidak menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Apa itu? Nadi mau tolong Sabrina lagi jatuh di tangga. Tapi dia ambil biar aja. Nah, jadi kita usah itu kita langsung tolong. Lanjut, menyadarkan diri bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Jadi tidak usah aku harus nanti terbesar mau operasi plastik, mau pasang hidung mancung, mau sebut lima. Tidak. Di dunia kita hanya sementara. Jangan-jangan baru siap operasi besoknya meninggal. Operasi plastik mah. Sadarlah wahai manusia bahwa kehidupannya sementara. Nah, sikap mencerminkan iman kepada hari akhir. Silakan baca. Nabila, Sahasna Nabila. kepada hari kiamat. Selalu berhati-hati ketika bersikap dan berbicara. Tolong menolong dalam hal kebaikan, terutama menolong orang yang membutuhkan bantuan. Meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Banyak amal saleh sebagai bekal di akhir kelak. Mengingatkan teman yang berbuat salah. Iya, ini termasuk sikap yang mencerminkan ya. Nah, hati-hati kita dalam bersikap atau berbicara. Kalau aku ngomong kasar sama ibu guru, ibu gue marah nggak ya? Sopan nggak ya? Hati-hati. Terus sikap. Kalau aku nggak pinter dan aku buang-buang sampah sembarangan di kelas, bagus nggak ya? Kita harus sadar. Sadarkan diri kita, cerminkan diri kita bahwasanya kita meyakini adanya hari akhir. Meninggalkan perbuatan dosa dan lain-lain. Baik, sampai di sini penjelasan ibu tentang hari akhir. Dan intinya adalah kita sebagai manusia harus meyakini bahwa hari kiamat itu
tulis. Bagaimana perasaan melihat kematian? Sedih. Perasaanku tidak. Lanjut ke aktivitas yang kedua. Jawablah dan ceritakan di depan kelas secara bergantian. Nanti setelah ditulis, yang ini kita ceritakan. Apa yang kamu rasakan ketika mengetahui bahwa suatu saat kamu akan meninggal? Apa yang kamu rasakan? Takut, sedih, senang. Yang kedua, apakah kamu telah siap jika suatu saat kamu meninggal? Terus kenapa siap? Emang amal ibadahnya sudah cukup? Apakah yang sudah kamu lakukan sebagai persiapan menghadapi kematian? Apa yang sudah kamu lakukan? Memperbanyak pahala. Nanti dijawab di sampingnya aja, ditulis. Lalu ada tugas mandiri karena di bawahnya. Tugas mandiri itu
lagi ya. Ya Bu. Sekalian ya. Ini ada tugas untuk mengisi teka-teki ya atau puzzle-nya ya. Ada jawaban mendatar dan ada jawaban umum ya. Jadi satu-satu.
Benar baca ayat berapa ya? Ada garisnya? Tidak, ini ibu nanti. Ayat berapa hukumnya? Ayat 7. Bisa? Oke, yang maju silakan buat apa sih menurut kalian tentang aktivitas itu? Siapa yang mau maju? Ya. Yang tugas pertama. Amika, Tonika, Tonika. Tugas mandiri kumpulkan, Nak. Tugas mandiri kumpulkan. Iya. Coba satu orang aja yang kumpul, nanti baru kasih ke ibu ke depan. Zain, Ozil, kumpul aja kawan-kawannya dulu, Nak. Tugas mandiri, tugas mandiri. Ayo Nika, bolehnya pakai ini Nak. Dengarkan temannya ya. Aktivitas. Bagaimana pendapat kalian tentang dapat di atas? 1. Apakah kalian pernah mengenali waktu seseorang? 2. Apakah kalian pernah menyaksikan anak kecil meninggal? Ya, pernah. Bagaimana perasaan melihat kematian tersebut? Tidak takut. Apakah itu merasakan ketika bahwa suatu saat akan meninggal? Takut tetapi harus siap. Apakah kamu telah siap jika suatu saat kamu meninggal? Siap, karena itu manusia akan meninggal pada waktunya. Apakah sudah kamu lakukan sebagai persiapan menghadapi kematian? Berbanyak bahasa. Oke, tepuk tangan untuk Mika. Aketa, silakan dibaca aktivitasnya. Ini, silakan. Romannya nih. Iya, kau udah kasih tahu bos. Udah nggak apa-apa, beneran. Ini ya. Oke, tepuk tangan. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas? Tadi dan kasihan. Apakah kalian pernah melihat peristiwa kematian seseorang? Nah, apakah kalian pernah menyaksikan anak kecil meninggal dunia? Nah, bagaimana perasaanmu melihat kematian tersebut? Kasihan dan turut berduka. Apakah yang kamu rasakan ketika mengetahui bahwa suatu saat kamu akan meninggal? Memperbanyak amalan dan berbuat baik kepada semua orang dan bersedekah. Apakah kamu telah siap jika suatu saat kamu meninggal? Coba jelaskan. Belum, karena bekal di akhirat kami belum cukup banyak. Terima kasih, beri tepuk tangan. Lanjut, Ibrahim. Ini nak.
Oke, terima kasih. Ada yang mau maju lagi? Baik. Apakah anak-anak ibu ini sudah paham tentang hari akhir? Ya, itu pasti kesimpulannya ya, Nak ya. Hari akhir itu adalah hari kiamat. Macam-macam hari akhir ada berapa? Tadi ada dua. Adanya kiamat apa aja? Nama lain dari hari akhir baru ada 7. Ya, diingat ya Nak ya. Kiamat kematian itu termasuk kiamat kecil. Bencana alam, gempa bumi itu termasuk kiamat kecil. Dari hasil yang telah kalian tulis bahwasanya kalian paham akan adanya hari akhir dan kalian juga pernah melihat orang yang meninggal dunia. Perasaan kalian jika orang meninggal dunia itu apa? Sedih. Oke. Baik, pembelajaran kita hari ini selesai, tugasnya sudah selesai, pembelajarannya sudah selesai. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk ke penutup, kita mau acting dulu. Coba berdiri. Kalau ibu bilang lompat, kalian jongkok. Oke? Rekaman dulu tangannya. 1, 2, 3, 4. Biar tidak bosan ya. Ibu bilang kalian jongkok berarti lompat. Kalau ibu bilang kalian lompat, berarti jongkok. Oke, ada nggak yang mau mimpin? Oke, maju. Oke, tidak apa-apa dong. Apa dong? Ayo, cepat dong. Ayo. Nah, kalau salah, berarti dia harus menyebutkan tanda-tanda kiamat sugro, tanda-tanda kiamat kecil. Kalau salah, dia maju sebutkan tanda-tanda kiamat kecil. Ya. Kalau pemandunya yang salah, pemandunya yang kita hukum. Semangat. Siapa? Loncat. Siapa? Loncat.
Nanti yang kurang dulu. Pembelajaran kita masuk ke penutup dari pembelajaran. Pembelajaran kita selesai. Ucapkan alhamdulillah. Luar biasa. Oh, apa coba? Takbir. Takbir. Oke, baik. Takbir. Sebelum baca doa, ingin perempuan sebutkan tanda-tanda kiamat kecil satu orang. Ya. Tsunami. Ya, Pak Dwi. Ya. Laki-laki tanda-tanda kiamat besar. Baik. Oke, Atena. Oke, Yauni. Oke, mantap. Tepuk tangan. Siapkan Nadir. Yang paling berarti lalu bisa menjawab pertanyaan. Boleh keluar ya. Quran surah apa yang menjelaskan tentang hari akhir? Oke. Silakan nomor satu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kiamat kubra? Yang ketiga, boleh keluar kan? Belum terakhir. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kiamat kecil? Saya Bu. Oke. Apa? Kiamat subah. Kiamat subah. Alhamdulillah, terima kasih atas ibu soleh-soleha. Ibu akhiri, wassalamualaikum